Baiklah teman-teman, dan di depan kita ini ya sudah ada satu bangunan yang terbengkalai. Seperti yang sudah saya sebut, ini adalah kawasan area Monumen Gerbang Maut yang berada di kota Surabaya. Kondisinya sungguh sangat mengenaskan. Teman-teman, perlu diketahui ya bahwasanya peristiwa Gerbang Maut terjadi pada tanggal 23 November tahun 1947. Ketika 100 orang pejuang Indonesia yang ditangkap Belanda ya, itu diangkut dari stasiun kereta api Bondowoso menuju ke Wonokromo, Surabaya, dalam 3 buah gerbong barang yang tertutup rapat. Peristiwa ini terjadi beberapa bulan ya setelah agresi militer Belanda I yang berlangsung pada tanggal 21 Juni tahun 1947. Aku perhatikan seluruh area di lokasi ini sudah benar-benar seperti belantara gitu ya bosku. Kita coba nyalakan senter. Nah, yang seperti ini ya. Jadi kondisinya sudah seperti ini. Ini sudah benar-benar seperti belantara ya, yang seperti saya sebut ya. Kita akan coba eksplor lokasi ini seperti apa kondisi terbarunya di tahun 2023. Di depan kita ini ada sebuah bangunan yang sepertinya bangunan cukup besar sendiri ya. Kita coba masuk, teman-teman. Jadi di area sini tuh ada satu gerbong maut ya. Dan satu gerbong maut tersebut memang bukan yang asli, bisa disebut replika, karena yang asli itu berada di kota Malang, Jawa Timur. Kondisi bangunan yang kita masuki udah mulai hancur yang seperti ini ya. Waduh, ini benar-benar parah yang seperti ini, teman-teman. Aku mohon maaf ya, suaraku rodok drop hari ini gitu loh, sedikit drop sehingga terdengar serak-serak berat gitu ya. Tapi memang aku cukup penasaran dengan gerbong maut yang berada di kota Surabaya ini ya. Waduh, parah sih ini, serius kondisinya ya. Walah, seperti itu rek. Udah pada jebol semua. Jadi monumen gerbang maut itu ya, yang saya ketahui memang berada di 3 tempat, di Bondowoso, di Surabaya, dan di Malang. Mungkin teman-teman yang tahu lebih detail, kalau saya salah bisa dikoreksi ya. Sepertinya tempat ini terbengkalai dan hanya dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang seperti ini ya, teman-teman. Ada tempat-tempat sampah yang terbuat dari ban yang seperti itu, kalau aku perhatikan. Kemudian di sini ada lorong tengah ya. Ini menuju kemana ini? Waduh, wow, kondisinya benar-benar udah parah ini, teman-teman. Edian. Wow. Nah, dan gerbong maut ataupun replika ya, gerbong mautnya persis yang saya sorot ya di situ. Kita nanti akan coba ke situ ya. Namun aku penasaran, di sebelah tadi sepertinya ada ruangan satu lagi gitu. Nah, di sini tuh hanya ada 2 buah kursi yang seperti itu, dan ya 1 buah, aku sebutnya dipan bambu ya. Namun waduh, udah parah banget sih bangunan ini, serius. Seperti ini kondisinya ya. Ini ada 1 kamar sini. Ini bisa dibuka enggak ya? Oh, nggak bisa teman. Aku nggak tahu ya.
Ini ada pintu yang terbuka, namun ini nggak bisa dibuka. Baik, kita menuju ke area yang sebelah saja, melalui jalur yang di samping saja ya. Waduh, ini benar-benar udah lebat banget ini, Rek. Rumput-rumputnya seperti ini loh. Oke, kita lewat sini saja ya. Karena kalau lewat tengah tadi ada pagarnya gitu loh. Waduh, waduh. Ini memang benar-benar sudah tidak terawat ini bosku ya. Benar-benar tidak terawat, tidak diperhatikan. Karena kalau kita melihatnya di Google ya, tempat ini memang terkoreksi ya. Itu tutup sementara gitu loh. Dan petir sudah mulai menyambar ya. Mau hujan ini sepertinya ya. Geluduknya sudah gembeluduk lah. Nah seperti itu ya. Kilatnya udah menyambar-nyambar. Kita langsung melihat ya bekas area monumen gerbang maut yang berada di kota Surabaya. Waduh, kondisinya udah benar-benar parah ini, Rek. Waduh, serius parah ini. Wah. Waduh, di sini becek semuanya kalau aku perhatikan. Bangunannya benar-benar udah hancur ini, teman-teman. Aduh, udah kita nggak bisa masuk ke sana ya. Serius ini, sepatuku sampai kecelep-celep ya, Rek. Loh, ini ya, ini benar-benar udah apa? Bener-bener udah beletok kalau orang Jawa bilang ya. Nah itu teman-teman gerbong mautnya ya, ataupun monumen gerbong mautnya persis di depan kita ini. Jadi kalau aku melihat gerbong maut ini terbayang ya bagaimana ceritanya 100 orang pejuang kita, astagfirullahaladzim, ditempatkan dalam 3 buah gerbong yang seperti itu, tanpa ventilasi udara, dan atapnya itu ya terbuat dari semacam seng. Mereka nggak diberikan makan, nggak diberikan minum selama dalam perjalanan. Astagfirullahaladzim. Oh ternyata di sini ada bekas musola, tapi ini udah hancur ya, benar-benar udah hancur ini. Aduh, terlepas mana ini? Oke, aduh, ini benar-benar parah, Rek. Aduh, gak ada akses sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku berada di titik ini ya. Waduh, aku langsung gemeter, Rek. Wih, serius. Ini aku mau melangkah ke depan, ini udah ada aliran airnya ini ya. Aku nggak tahu ini jalannya lewat mana ini, guys. Parah ini, serius. Aduh, bisa nggak kita ke sana gitu ya? Aduh, yo. Nah seperti ini teman ya. Ini udah licin banget ini, serius. Kita coba mendekat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada rumah tuanya ternyata, Rek. Bangunannya udah parah nih, udah hancur ini. Udah hancur berkeping-keping. Baik, kita maju lagi. Kita merangsek ke depan. Aduh, parah ini, serius. Aduh. Nah, lihatlah, kita udah nyampe ya di gerbong mautnya ataupun replikanya. Kita lihat ya bagian apa bawahnya gitu ya. Seperti ini teman. Ini di bagian bawahnya ternyata rodanya ya ataupun konstruksi bawahnya ini bener-bener asli ini ya, bener-bener gerbong kereta api ini loh, seperti ini ya bagian bawahnya. Namun
kalau aku intip ya, ini hanya satu gerbong. Memang dari informasi yang saya dapatkan di sini itu memang hanya satu gerbongnya seperti ini ya. Walah, ini seperti ini ya gerbongnya. Tapi memang untuk menembus ke sana nggak bisa. Ini udah setinggi itu loh, serius temen. Ini benar-benar udah nggak bisa ya. Gerbongnya yang seperti ini. Kemudian di situ ada rumah tuanya. Serius aku berada di sini, mengkorok juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada yang lempar-lempar. Ada yang lempar-lempar. Teman-teman, memang dari yang kita ketahui sejarahnya ya, sejumlah tawanan Belanda yang merupakan pejuang-pejuang NKRI saat itu ya, ditempatkan dalam 3 gerbong yang seperti ini. Berjumlah 100 orang berangkat dari Bondowoso ke Surabaya. Dalam perjalanan mereka tidak diberi makan, tidak diberi minum, bahkan sempat dijemur selama 3 jam gitu ya. Dari cerita-cerita yang saya dapatkan, sudah gedor-gedor minta minum, minta makan, nggak dikasih. Akhirnya 46 pejuang kita gugur dalam gerbong maut yang seperti ini. Ya Allah, kejamnya Belanda, laknatullah. Namun parahnya pada saat itu memang dari pihak kita sendiri ya, orang-orang Indonesia, banyak yang menjadi mata-mata Belanda, banyak menjadi pengkhianat bangsa. Mudah-mudahan mereka yang menjadi pengkhianat bangsa mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku bayangkan aja udah pengap ini guys, serius. Waduh, ini ada rumah tapi kita nggak bisa masuk ya. Kita coba mendekat ya. Waduh. Oh, jadi ini hanya rumah kosong saja. Atapnya pun sudah nggak ada ya. Seperti itu teman. Aduh, parah ini. Aduh, ya Allah. Ini dia gerbong mautnya. Teman-teman, dengan adanya monumen-monumen yang seperti ini ya, tentunya kita harusnya ingat bagaimana beratnya para pejuang NKRI pada masa lalu untuk memerdekakan kita semuanya hingga saat ini. Jadi tugas kita saat ini sebagai generasi penerus bangsa harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan mudah terpecah belah atau bahkan bercerai-berai gitu ya. Kita tetap harus bersatu dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Ingat perjuangan para pahlawan dulu teman-teman. Mereka rela mengorbankan segalanya ya untuk bumi pertiwi. Ya Allah, aku merinding juga ya berada di tempat ini. Ini loh ada pagarnya, kita tadi nggak bisa ya akses ke sana. Oke teman, kita keluar saja ya. Waduh, ini karena nggak bisa tembus ke sana ya. Udah parah sih ini, serius. Waduh, dan petir sudah mulai menyambar-nyambar guys. Waduh, waduh, sepatu kurek rupanya sampai koyo ngono ya. Wis nggak rupa sepatu ini. Ya Allah, luar biasa banget lokasi ini. Auranya kena banget ya. Aku sampai mengkorok merinding ya berada di area sekitar situ. Baik, kita keluar saja guys. Baiklah teman-teman, mungkin ekspor kita singkat saja ya, karena ini udah mulai gerimis juga gitu loh. Bentar lagi hujan ini kelihatannya. Setidaknya kita tahu ya kondisi lokasi ini terbaru seperti apa gitu loh. Dengan adanya tempat-tempat yang seperti ini ya, mengingatkan kita semuanya betapa berat, betapa totalitasnya para pejuang kita dulu dalam merebut kemerdekaan. Nyawa, harta, semuanya gitu ya teman-teman. Kita semuanya memang wajib
dan harus selalu menghormati para pahlawan-pahlawan kita. Teman-teman, dan maafkan kalau ada salah-salah kata. Langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya udah nonton video saya kali ini hingga tuntas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.